Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Fortizen, selamat datang di Forse Podcast. Sebelumnya kenalin nama aku Maulida Zakiatul Ulia. Aku biasa dipanggil Uli. Di UIN Wali Songo Semarang, aku mengambil program studi akuntansi syariah. Nah, pada kesempatan kali ini, pada 10 menit ke depan, aku akan menemani kalian di mana kita bakal bincang-bincang dan bahas tentang problematika mahasiswa tingkat akhir dan pengalaman mereka selama KKN online. Tapi aku nggak sendirian, aku sudah ditemani dengan bintang tamu yang luar biasa banget, cantik pastinya. Beliau adalah salah satu kader Forse angkatan 2017 dan merupakan Kepala Divisi Media dan Penerbitan Forse periode 2019-2020. Langsung aja kita sapa. Halo Mbak Ulia, Hai Uli, halo semuanya. gimana Mbak kabarnya? Kabarnya Alhamdulillah baik, sehat. Kamu gimana? Alhamdulillah sehat juga. Aduh, udah Oh lama iya, banget ya Mbak. Udah lama iya lama banget. banget. Nggak saling bertukar suara gitu. Ya meskipun kali ini cuma bertemunya bertukar suara, belum bisa bertukar muka, bertatap muka, astagfirullahaladzim, bertatap muka, tapi seenggaknya mengurangi rasa rinduku, Mbak. Asik. Oh, anak senja banget gak tuh? Baik. Iya. Nah, gimana Mbak? Kan kurang lebih ya di rumah aja udah 9 bulan ya terhitung dari bulan Maret kayaknya itu sampai Hmm. sekarang. Itu kurang lebih 9 bulan. Nah, kira-kira itu selama di rumah aja rutinitasnya ngapain aja, Mbak? 9 bulan ya, Hyung. Kayak yang ibu hamil terus udah jadi bayi gitu. Udah melahirkan jadi Iya. bayi. Lama banget. Rutinitas di rumah, sekarang aku jadi itu loh, orang yang dadakan. Kayak misalnya jadi inem dadakan, jadi guru dadakan, chef dadakan, model juga dadakan. Semuanya deh. Intinya ya itu sih, apa mengisi waktu jenuh kalian kan di rumah terus jenuh, suasananya juga ya gitu deh. Diisi aja sama kegiatan yang positif yang bisa mengalihkan perhatian kalian gitu sama masalah yang ada saat ini. Iya, Mbak, bener-bener. Tapi kalau buat nonton drakornya masih jalan nggak, Mbak? Tetap kalau itu mah, bahkan sekarang aku punya misi loh buat meningkatkan skill nonton drakorku, asik. Aduh, Kalau aku biasanya biasanya yang sehari itu 3 episode, sekarang 3 kali lipatnya mungkin. Wow, 9 episode. Parah aduh maraton banget ya, Mbak. Itu nggak baik kalau banget. terus-terusin. Jangan jangan terlalu maraton. Kalau kita tuh sehari sekali drama selesai, Mbak. Aduh, aduh. Mohon maaf, itu lebih parah ya Ibu ya. Mohon maaf. Astagfirullahaladzim, jangan ditiru, jangan ditiru. Itu tidak baik sekali ya. Oh iya, Oke. berarti itu ya Mbak. Kayaknya selama pandemi ini kualitas kita semakin bertambah di mana kita tuh malah multi talent bisa ini bisa itu kan serba dadakan tadi seperti yang Mbak Ulia bilang kan. Iya, bener banget. Bener. Tapi ini Mbak pas tahu kan beberapa bulan setelah kan dari Menteri Pendidikan itu mengumumkan bahwa semester depannya atau semester ini ya berarti itu tuh kuliah online lagi. Nah pas Mm-mm. tahu kabar itu gimana nih perasaannya? Ah, kan sedih, sedih kan ya. Jadi tuh diumumin kuliah online dari bulan apa tuh? April atau Maret. Sampai Maret. sekarang. Ya kan udah lama banget dan itu pastinya sedih. Aku yakin teman-teman yang mahasiswa atau murid-murid lainnya itu pasti juga ngerasain jenuh kan. Ini gimana sekolahnya, ini gimana nasib kita. Terus sekolah di rumah tuh apa ya, kayak yang nggak berasa vibe-nya tuh nggak sekolah gitu loh. Iya. Apalagi aku kan yang semester tua, terus harusnya ini banyak kegiatan yang langsung terjun ke lapangan, tapi ya faktanya harus mengalami seperti ini. Jadi yaudah mau nggak mau dinikmatin aja deh. Kapan lagi coba buat bekal cerita wes di masa mendatang. Iya benar-benar bisa jadi bahan cerita buat anak cucu nanti ya Mbak ya. Iya Itu bener. hmm, apa? Ini berarti kan eh, kemarin habis selesai KKN online ya Mbak. Mm-mm. Baru 2 minggu. 45 hari ya kalau KKN online itu ya. Ya, 45.
Jadi dulu tuh sebelum, kan kita dulu nggak tahu nih kalau bakal ada pandemi kan. Sebelum tahu akhirnya akan KKN online, itu sebenarnya minat di KKN mandiri atau reguler, Mbak? Eh, Kalau aku, karena aku bisa dibilang mahasiswa yang itu-itu aja, yang nurut sama aturan, jadi ya udah sesuai jadwal aja. Alhamdulillahnya dapat kesempatan buat ikut KKN reguler, ya udah ikut reguler aja, nggak usah banyak tingkah dengan ikut mandiri gitu, nggak usah so iye. Karena KKN reguler pun juga lebih ini sih lebih mudah. Iya. Maksudnya dalam sistemnya ya. Kita udah ditentuin kelompok, udah ditentuin desanya di desa ini. Jadi tinggal jalanin program kerja aja. Beda sama KKN mandiri yang pure mandiri kamu dari nol gitu. Kecuali masalah dana ya tetap. Iya Mbak, bener. Tapi kemarin pas aku pas lagi awal-awal KKN online tuh banyak banget yang cari temen Mbak, yang cari temen buat kelompoknya itu berarti KKN online-nya masuk KKN mandiri atau gimana? Soalnya nyari Ah orang. iya, iya itu. Jadi kan karena sekarang pandemi ya, Mm. masuknya tetap KKN reguler cuma biar lebih mudah itu kita nyari teman sendiri yang satu domisili sama kita gitu loh. Jadi kalau misal ada komunikasi atau koordinasi atau mau ngejalanin program kerja bareng itu biar gampang gitu, nggak yang pindah-pindah atau beda-beda kota. Oh gitu ya. Berarti kemarin ini KKN-nya di Semarang ya Mbak? Di Iya, Semarang. aku di Nah, kalau pasti kan KKN online sama KKN offline beda banget dong Mbak. Nah, kira-kira suka duka dari banget. KKN online sendiri yang Mbak Ulia rasain selama 45 hari itu apa sih? Suka duka ya. Yang pertama ini, kalau dukanya dulu kita ngomong duka. Kalau misalnya dulu waktu orang KKN offline kan mesti yang diharapkan nanti abis KKN dapet jodoh, ada cinlok dan lain sebagainya. Sekarang nggak ada, Hyung. Kamu mau Kasihan. nyari jodoh di mana? Jadi ya udah sukanya sih yang pasti lebih praktis, lebih hemat budget, nggak ribet dan lain sebagainya. Apalagi sekarang kan teknologi udah canggih banget kan, Li. Iya. Jadi ya udah kayak semuanya itu gampang bisa dihandle gitu. Terus kalau misalnya dukanya ya, jadi kita nggak bisa ngerasain sih euforia KKN offline itu gimana, terjun langsung ke masyarakat itu gimana, nggak ngerasain perjuangannya kayak gini bantu masyarakat, kenal masyarakat lebih luas gitu. Tapi ya udah sih, maksudnya di apa ya, karena ini kan pandemi juga di bawah kuasa kita, dinikmatin aja. Memang pas awal-awal pelaksanaan KKN atau waktu melaksanakan KKN itu sering sambat ya, mohon maaf. Karena kita mikir program kerja, habis itu kita harus memanfaatkan sosial media juga, mikir kontennya juga. Kalau misalnya orang yang nggak berpengalaman kan itu rada PR. Iya, susah. Tapi ya udah sih, di apa ya, diambil sisi positifnya aja. Kalau misalnya dengan kamu KKN di desa sendiri pun, kamu juga tetap dapat manfaat gitu loh, nggak yang noob banget gitu loh. Maksudnya masih ada apa ya, ya manfaat. Maksudnya kamu masih bisa ngerasain keluh kesahnya masyarakat, kamu bisa ngobrol ke mereka, kamu bisa ngerti kebutuhan mereka itu seperti apa, harapan mereka itu seperti apa gitu. Terus jadi setelah terjun ke masyarakat ini kali ya, Mm. aku jadi paham sih kalau misalnya apa tuh definisi mengenai orang desa atau masyarakat luas tuh berharap banyak kepada mahasiswa. Dan aku sekarang ngerti banget itu, ngerti makna yang sebenarnya. Kalau kalau selama ini kan kita cuma dengar dari orang lain atau mahasiswa lain yang ikut turun aksi ke jalan kayak gitu. Gitu sih. Iya Mbak, benar sih. Nah kan kalau KKN online tadi kan semuanya beralih ke online semua ya Mbak. Tapi kira-kira ada nggak sih kegiatan yang langsung turun ke lapangan itu? Ada. Jadi jadi gini, nggak selamanya KKN online itu kamu by online semua gitu loh, Li. Jadi tetap kamu itu diwajibkan buat terjun ke masyarakat, ikut kegiatan masyarakat itu apa aja. Intinya berbau dengan masyarakat lah, kebutuhan mereka itu apa aja, masalahnya itu apa aja, terus gimana cara kamu buat membantu mereka, memberdayakan mereka. Gitu sih. Hmm, Asik kok, nggak kalah asik sama KKN offline.
Iya, walaupun agak beda ya, Bun. Berarti ya tetap ada yang turun ke lapangan, cuman nggak sebanyak kalau KKN offline ya Mbak ya. Iya, iya benar. Terus kalau misalnya nih ya, kan KKN offline kebanyakan ngadain sosialisasi. Nah, kalau ini mungkin ada di beberapa daerah yang nggak bisa ngadain sosialisasi gitu. Jadi Hmm. ya mau nggak mau harus apa ya namanya ditukar. Kamu harus berinovasi mengganti sosialisasi itu jadi suatu kegiatan yang lain, tapi manfaatnya tetap bisa dirasain gitu loh sama masyarakat. Iya benar banget Mbak. Kita keluar dari konteks pandemi ya Mbak. Ini kalau misal disuruh milih, milih Hmm. KKN online atau KKN offline? Kalau disuruh milih ya, yang pasti kalau misalnya nggak ada pandemi, nggak ada KKN online nggak sih? Ya udah. Cuma Iya. kalau misalnya milih ya tetap offline kan. Karena kalau misalnya offline, ya kita secara langsung ngerasain euforianya, vibe-nya, terus habis itu perjuangan kita menghadapi masyarakat, ketemu orang baru, terus habis itu apa ya? Intinya merealisasikan programnya kayak yang lebih asik, lebih seru karena itu kan maaf di daerah yang apa ya pedalaman, maksudnya bukan pedalaman, intinya rada terpencil lah Hmm. dari kota, dari hiruk-pikuk kota gitu. Lagian kan kalau misalnya KKN offline identik dengan desa, pasti pemandangannya apa ya, suasananya juga lebih sejuk lah ya daripada polusi-polusi di kota. Iya benar Jadi ya banget. udah. Terus habis itu nih yang diutamakan dari sebuah kegiatan KKN adalah ajang buat cari jodoh, Bun. Kan banyak banget tuh. Heeh. Kalau KKN, cinlok, habis KKN, dapat jodoh, semua berawal dari KKN dan lain sebagainya. Ya kalau offline nggak bisa terwujud, susah ngewujudinnya. Iya Nggak deh. kan kalau Nggak. online kan kita paling Hmm. rapatnya virtual tuh kan pasti. Masa ya Heeh. kali kita pandang-pandangan lewat Zoom, lewat Google Meet kan kayaknya wagu Nah sekali. itu, iya, kan nggak bisa kan. Belum lagi kalau misalnya kita apa tuh offline kan bisa tuh barangkali dapat jodoh anaknya Pak Lurah, ya kan? Oh, iya Berharap bener-bener. aja nggak apa-apa. Ngimpi dulu nggak apa-apa, nangisnya belakangan. Kan nggak sengaja tuh ngelihat lihat kita lagi ngajarin anak-anak terus, aduh cocok nih jadi mantu nih. Bisa banget ya Allah. Oke, nggak apa-apa, ngimpi aja dulu. Ya berarti ini ya Mbak ya. Kalau bicara mahasiswa tingkat akhir itu pasti udah banyak banget problemanya, banyak kegiatan yang harus dilakuin. Salah satunya tadi Mm-mm. KKN, terus ini Iya. komplain juga kan. Nah, yang paling Mm-mm. ikonnya nih Mbak, ikonnya dari mahasiswa tingkat akhir itu adalah skripsi. Kebanyakan orang, ya kan, kebanyakan orang itu menganggap Iya. skripsi adalah hal yang menyeramkan gitu. Bahkan ada beberapa pemberitaan yang mengatakan mahasiswa A bunuh diri karena stres skripsi terus ditolak beberapa Mm-mm. kali sama dosen pembimbingnya gitu kan. Cukup mengerikan, tapi kalau nah kira-kira nih kalau dari sudut pandang Mbak Ulia sendiri, apakah Mm. skripsi semenyeramkah itu dan apakah lebih baik ditiadakan? Well, sebenarnya ada malu sih ya ngomongin skripsi, sedangkan aku sendiri skripsinya belum selesai gitu. Jadi Hmm. kalau mungkin menurut orang awam atau mahasiswa yang tingkat awal, skripsi itu ya emang semenyeramkan itu, semenakutkan itu, dan sesusah itu. Yang namanya juga tugas tugas akhir kan ya. Cuma kalau misalnya kamu udah terjun langsung ke skripsi, ya udah. Kalau kamu udah kebiasaan nulis jurnal, bakal gampang tuh nulis skripsi. Kalau misalnya kamu udah tahu nih, kamu mau bahas apa, masalahnya apa, terus konsepnya gimana, alurnya gimana, nanti bakal gampang, Li, serius. Yang Iya. pasti, intinya tuh kamu kalau ngerjain skripsi, rajin. Udah rajin aja, intinya. Apapun halangan rintangan, rajin aja. Terus, tips dari aku sih, ya perlakukan skripsimu atau pandang skripsimu itu sebagai apa ya, sebagai teman atau bahkan sebagai pacar mungkin. Mhm. Jadi kamu harus menaruh perhatian lebih ke dia. Kamu jangan nyuekin dia. Tiap hari ditanya kabarnya kayak gimana, dilanjutin perbincangan kalian gitu. Jadi nanti bisa selesai tepat waktu atau mungkin bahkan lebih cepat dari target kamu.
Intinya rajin, udah. Iya sih Mbak, aku juga pernah dengar yang ketika kita mengerjakan skripsi itu, orang pintar akan kalah sama orang rajin, ya kan? Nah, iya bener banget. Jadi kalau misalnya gini nih, di akademik ada teman kamu yang maaf nilainya biasa-biasa aja, sedangkan ada nilainya yang pintar. Tapi yang pintar ini kayak ngegampangin gitu loh, sedangkan yang nilainya biasa-biasa ini dia rajin banget. Terus nanti waktu di akhir kamu bakal kaget deh, loh lah kok dia udah cepet banget, udah selesai, sedangkan aku masih di sini-sini aja gitu. Jadi ya udah itu, jangan nyepelin orang rajin, susah. Iya benar Mbak, intinya kalau mau ngerjain skripsi harus rajin baca, rajin bimbingan juga, rajin berdoa, Iya bener, iya bener. Berdoa rajin aja. biar nggak dapat dosen pembimbing yang killer. Oh my God. Kalau itu sih nasib ya, ya mau gimana lagi. Intinya kalau misalnya dapat ngobrol mengenai dosen pembimbing nih, Hmm? ya udah kamu apa ya, jadi anak baik aja, jadi anak penurut deh sama ibu atau bapak itu. Terus habis itu turutin aja semua kemauan dia selama itu nggak menyalahi aturan. Atau kalau misalnya mungkin kamu punya pendapat yang menguatkan teori kamu, ya udah disampaikan aja dengan baik. Kalau misalnya si dosbing kamu tetap keras kepala, mau nggak mau kamu harus stop daripada nanti skripsimu bermasalah kan, gitu. Iya sih Mbak benar. Pada dasarnya tuh dosen pembimbing nggak ada yang mau anaknya itu lulus telat ya Mbak ya. Mereka Iya, tuh heeh. juga mengusahakan gimana anak bimbingannya itu juga lulus cepet gitu kan. Iya, semua dosen sih kayak gitu ya. Lagian apa sih, menemuin kampus. Bener-bener. Aduh kayak kamu ngapain di sini gak lulus-lulus gitu kan. Iya kan. Jadi ya udah buruan lulus deh. Aduh, Karena malu sebenarnya ngomong kayak gini. ketika menunda kelulusan juga menunda menunda apa Mbak? Nikah, Iya nikah. menunda, menunda nikah bener Oke, banget. oke baik. Harus mulai planning ya Mbak, harus mulai planning mulai sekarang sih biar sesuai goalsnya. Iya kok. Iya benar. Kalau bisa sih ya udah di planning aja dari sekarang. Kalau nggak bisa, ya udah. Kalau misalnya kamu penganut hidup yang let it flow atau biarkan itu berjalan mengalir, kamu ikut arus, ya udah. Kalau misalnya suatu saat kamu bakal terseret arus dan nggak bisa bangun, ya udah itu konsekuensi kamu. Kamu yang milih kayak gitu. Iya, itu pilihan kamu lah, terserah kamu gitu kan. Ya benar. Oke, Mbak. Benar sekali. Sebelum menutup forecast, Mbak, aku mau denger dong pesan-pesan Hmm. dari Mbak Ulia buat teman seangkatan, buat adik tingkat dalam menghadapi perkuliahan saat ini. Kira-kira gimana sih? Pesan ya. Hmm. Oke, yang pertama buat teman-teman adik tingkat dulu nih yang lagi kuliah, eh, tetap semangat, jangan mudah menyerah karena aku tahu kondisi ini tuh susah. Terus lagian gairah kalian buat belajar, buat berkompetisi, buat apa ya, menjadi yang terbaik itu kayak yang menurun gitu loh, nggak ada semangatnya sama sekali. Tapi yang perlu kamu tahu, yang merasa kesusahan tuh bukan cuma kamu aja, semua orang juga merasakan kesusahan gitu. Terus kamu jangan memandang ini tuh sebagai sesuatu hal yang buruk. Coba ubah mindset kamu, pandang ini sebagai sesuatu yang positif. Misalnya kamu diberi kesempatan, diberi opportunity sama Allah untuk merasakan hektiknya pandemi ini, masalah di pandemi ini. Terus selain itu kamu juga bisa menjadi apa ya, memanfaatkan atau ngerti kegunaan atau kecanggihan teknologi selama ini yang belum pernah kamu ngerti. Misal penggunaan video teleconference yang ternyata bisa jadi bahan atau sarana buat kuliah, buat meeting, buat apa dan lain sebagainya. Kan sebelumnya kita belum tahu. Nah, kenapa nggak coba kita alihin mindset kita ke sisi yang positif? Terus juga selama perkuliahan, tolong dong kalian yang belum menghormati para dosen, dihormatilah dosen-dosen itu. Para dosen kan udah sama-sama pusing nih, kalian juga pusing, si dosen juga pusing gimana cara membawakan materi perkuliahan supaya dapat ditangkap oleh para mahasiswa. Nah, di sini tuh sebenarnya diperlukan rasa saling menghormati, menghargai, toleransi, dan mendukung sama lain gitu loh. Jangan sampai Iya, ada Mbak. pihak yang merasa hidupnya tuh kayak yang berat banget, enggak, karena
ya udah semuanya lagi masa-masa susah, lagi ya susah. Intinya saling itu aja sih, menghormati. Terus Iya, saling. pesan buat teman seangkatan ya, buat kamu teman-temanku yang misal skripsinya udah selesai atau sekolahnya udah selesai, selamat ya, selamat banget, kamu hebat. Terus kalau yang belum selesai, jangan patah semangat. Karena aku tahu, aku yakin semua orang itu punya waktunya sendiri-sendiri. Semua orang punya proses jalan rintangannya sendiri-sendiri. Dan semua orang pasti kan tujuan hidupnya, goals hidupnya juga beda-beda. Ketika kamu melihat orang yang bahagia, terus kamu jadi ngerasa ke-trigger, jadi semangat buat kayak si itu yang apa bahagia, ya udah nggak apa-apa, ikutin aja. Cuma kalau misalnya melihat orang sukses kamu jadi insecure, ya udah jangan dilihat. Kamu harus meyakini kalau oh oke, suatu saat aku juga bakal sukses, suatu saat aku juga bakal ngerasain kayak dia, suatu saat aku juga bisa dapetin euforia itu dan suatu saat aku bakal ngeraih itu gitu. Jadi jangan pernah ngerasa insecure. Semua orang punya waktunya sendiri-sendiri, punya jalannya sendiri-sendiri dan punya goalsnya sendiri-sendiri. Kamu jangan fokus ke suksesan sama orang lain, tapi fokus ke tujuan kamu. Boleh menjadikan kesuksesan orang lain itu jadi apa ya, kayak memicu motivasi kamu itu boleh boleh banget. Cuma kalau misalnya itu membuat kamu jadi insecure, ya udah mending jangan dilihat. Fokus aja ke apa yang kamu punya. Aku tahu kamu punya cara buat ngewujudin semua itu gitu. Udah sih, wow panjang. Wah, keren banget, Mbak. Aku sampai tahu kamu dengar ini. Ini bisa jadi motivasi buat teman-teman sih, Mbak, biar lebih percaya diri sama dirinya sendiri. Jangan insecure, itu penting sih. Jangan insecure dan jangan melihat apa ya? Jadikan keberhasilan orang lain tuh sebagai motivasi gitu loh, bukan malah semakin minder Ya, gitu kan. ya cuma kan ada beberapa orang sih Li, yang ngelihat orang tuh nggak jadi termotivasi malah jadi insecure. Itu kan ada. Ya udah. Iya, iya benar-benar sih. Iya, aku juga sebenarnya sebenarnya pernah ngalamin, cuman itu mungkin nanti bisa dibahas di episode Oh, selanjutnya, oke. Mbak. Ya ya, sama psikolog dia yang lebih paham, jangan sama aku. Iya benar-benar luar biasa banget loh. Makasih loh ya Mbak Iya, Ulia ya. sama-sama. Oke deh, karena kita tuh udah sampai penghujung acara ya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak pokoknya buat Mbak Ulia udah meluangkan waktunya Sama-sama. di forecast kali ini. Sudah sharing-sharing, bagi pengalaman sama kita. Semoga segala urusan Mbak Ulia dimudahkan ke depannya sampai lulus nanti ya Mbak. Amin. Kamu juga ya, sukses kuliahnya semuanya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya forecast kali ini. Intinya diambil positifnya, buang negatifnya. Kalau misal dari kita ada kata yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.